Rifki Arvin Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya OPEC, rumpun mapel, sejarah dan sejarah Indonesia. Latar belakangnya yaitu dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional atau The Seven Sisters tahun 1959 sampai 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Latar belakang yang kedua yaitu berdiri akibat dari anjloknya harga minyak dunia pada Februari. Perkenalkan, nama saya Silviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan OPEC. Pada awalnya OPEC hanya memiliki 5 anggota yang tidak lain adalah negara-negara pendirinya, yakni Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Saya Siti Fatimah akan melanjutkan perkembangan dari OPEC. Pada tahun 1992, Ekuador menangguhkan keanggotaannya dan bergabung kembali pada 2007. Namun, pada 1 Januari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nurmana. Saya akan menjelaskan OPEC bagian Indonesia, dampak positifnya meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambahkan devisa negara. Trisnawati akan melanjutkan dampak positif, dampak negatifnya OPEC bagi Indonesia. 1. Ketergantungan dengan negara lain. 2. Intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapel sosiologi tentang prinsip-prinsip kerjasama OPEC. Yang pertama yaitu ekspor minyak substansi, banyak kuota ekspor minyak yang diterima OPEC sebagai persyaratan ekspor. Hal ini tergantung akan kesepakatan setiap negara dalam melihat mekanisme pasar. Ya. Perkenalkan, nama saya Reza Nurmana. Saya akan membacakan kepentingan dasar yang sama. Ada 3 hal yang bisa dikategorikan sebagai kepentingan OPEC. 1. Komunikasikan dan menyatukan kepentingan bersama baik secara individual maupun secara kolektif. 2. Menjaga kestabilan harga minyak dunia dengan mencegah terjadinya fluktuasi harga pasar internasional. 3. Menjaga kelancaran suplai. Perkenalkan, nama saya Silviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari Areza. Namun jika kita melihat fakta sejarah dan mayoritas anggota OPEC yang merupakan negara berkembang, maka kita bisa menilai bahwa kesamaan kepentingan yang tersirat dalam statuta tersebut adalah usaha yang dilakukan negara-negara berkembang sebagai produsen minyak untuk melawan monopoli pasar minyak yang dilakukan oleh perusahaan minyak. Saya Siti Fatimah akan menjelaskan tentang persetujuan anggota OPEC. Untuk menjadi anggota OPEC, sebuah negara harus mendapatkan persetujuan semua negara pendiri OPEC secara bulat. Adapun persyaratan lainnya tentang persetujuan 3/4 anggota penuh dalam OPEC yang tidak akan menjadi persoalan jika sudah disetujui oleh semua anggota pendiri OPEC. Seperti yang terjadi pada negara Suriah yang ditolak sebagai negara anggota karena tidak mendapatkan persetujuan penuh dari anggota pendiri. Saya Muhammad Rifki Arvin Putra. Saya akan jelaskan tentang faktor pendorong terjadinya kerjasama OPEC. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu perbedaan sumber daya alam, iklim dan sosial budayanya. Yang ketiga, tuntunan era globalisasi. Saya Putri Isnawati akan menjelaskan tentang pengaruh kerjasama OPEC bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pengaruh positifnya yaitu Indonesia mendapat kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. Indonesia banyak belajar tentang pengelolaan industri minyak secara modern, menguatkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan negara-negara lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arifin Putra. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang geografi, yaitu tentang kondisi geografis penyebab negara-negara penghasil minyak bumi, tentang karakteristik wilayahnya. Yaitu yang pertama itu ada Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi dikenal dengan negara penghasil minyak bumi? Yaitu karena kondisi geografisnya terkenal akan gurunya, terkenal kaya akan gurunya. Perkenalkan, nama saya Sini Aulia. Saya ingin melanjutkan tentang kondisi geografis di Kuwait, yaitu kondisi geografis penyebab Kuwait menjadi negara penghasil minyak karena Kuwait berada di wilayah Teluk Persia, di mana Teluk Persia juga terdapat tambang minyak. Saya Siti Fatimah akan menjelaskan cara pengelolaan minyak bumi di Arab Saudi dan Kuwait, sama-sama mengekspor produksi minyak tersebut ke negara-negara di dunia dan menjualnya. Perkenalkan, nama saya Silviana. Di sini saya akan menjelaskan peran OPEC bagi dunia. Di samping itu, peran OPEC terhadap kestabilan harga minyak bumi dunia, OPEC juga terus menguatkan kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak di luar OPEC untuk menjaga harga dan pangsa pasar minyak dunia. Saya Rieja Chandra Pemana. Saya akan membacakan kondisi geografis Iran. Iran terletak di pesisir Teluk Persia. Saya Putri Isnawati akan menjelaskan kondisi Irak, yaitu sebagian besar wilayah Irak merupakan daratan padang pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran ekonomi, yaitu definisi pengertian. OPEC adalah salah satu organisasi dunia yang berisikan negara-negara pengekspor minyak bumi. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 1960. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arifin Putra. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tujuan didirikannya OPEC. Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC akhirnya menetapkan tujuan yang hendak dicapainya, yaitu preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development melalui koordinasi dari unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota. Saya Putri Isnawati akan melanjutkan tujuan OPEC, yaitu 3. Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. 4. Menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak. 5. Menjamin suplai minyak bagi konsumen. 6. Menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara. Saya Siti Fatimah akan menjelaskan tentang faktor pendorong kerjasama OPEC adalah kesamaan sumber daya atau sama-sama sebagai negara yang menghasilkan minyak bumi atau negara pengekspor minyak. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat OPEC, yaitu yang pertama, untuk mencegah negara anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara industri dengan memastikan negara pengekspor minyak memperoleh harga minyak yang adil. Saya Reza Chandra. Saya akan membacakan manfaat OPEC yang kedua, mengendalikan harga minyak mentah dunia di antara sesama anggotanya yang merupakan negara-negara pengimpor minyak.